Selamat datang kembali di channel ini, sebuah channel yang dibuat khusus untuk membahas alur cerita manhwa terbaik dan terpopuler musim ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini, dan itu berarti kalian penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya. Dan bagi kalian yang sudah tahu jalan ceritanya, silakan abaikan video ini. Pada saat Jack hendak menyiapkan pisau ke wajah Ami, tiba-tiba terdengar teriakan, "Hentikan! Dasar berandalan tidak manusiawi!" Ami yang pasrah segera menoleh ke arah suara tersebut. "Kau?" Dan ternyata itu adalah MC kita, Aryan Shiron, yang telah siap menyelamatkan Ami dengan sebuah tongkat kayu di tangannya. "Apa? Kau sendirian? Hahaha, sang pangeran telah datang." "Oh pangeran, apa kau kesini untuk menyelamatkan pacarmu?" ucap mereka sembari tertawa. "Dasar goblok, kenapa kau kesini sendirian?" ucap Ami dengan tangan dan kaki masih terikat. Sejenak Shiron berpikir bahwa dia tak menyangka mereka bisa mengalahkan murid nomor 1 di kelas menengah. Shiron bertanya-tanya bagaimana cara mereka mengalahkan Ami, dan Shiron berharap harusnya Cheryl saat ini sudah memanggil para guru kemari. Kemudian dia bermaksud untuk mengulur waktu dengan melawan mereka, karena dia yakin dengan pengalamannya bertarung sewaktu melawan Ryan dahulu, teknik berpedang yang ia miliki akan bisa menahan mereka. Dengan berbekal tekad dan rasa percaya dirinya, Shiron segera mengaktifkan Spirit Zone miliknya dan berkata, "Lepaskan Senior Ami sekarang juga." Terlihat Shiron yang saat itu sudah mulai melancarkan serangan ke arah mereka. Melihat apa yang akan dilakukan Shiron, mereka seketika kaget dan berkata, "Si brengsek itu, apa dia benar-benar akan melakukannya?" Namun Jack di sini berkata pada anak buahnya untuk minggir dan jangan ada yang ikut campur. Saat Shiron hendak menyerang, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia merasakan keanehan di sini, dan benar saja sesuatu muncul dan mendekat ke arahnya. Wah, Shiron berteriak kesakitan sembari memegangi kepalanya. Saking sakitnya, Shiron jatuh tersungkur dan menjatuhkan tongkat yang dipegangnya. Terlihat mereka yang tertawa lepas setelah melihat kondisi Shiron. Mereka merundung Shiron dengan mengatakan bahwa sang pangeran memang hebat. Dia tidak mengecewakan. Mereka juga menambahkan bahwa Shiron tak bisa berbuat apa-apa dengan tongkat yang ia bawa. Ami yang menyaksikan dari belakang terlihat sangat khawatir dengan kondisi Shiron. "Cepat, matikan Spirit Zone milikmu. Ini adalah anti-magic," ucap Ami dengan keras. Shiron yang saat itu kesakitan dan mulai kehilangan kesadarannya hanya bisa mendengar ucapan Ami samar-samar. "Apa? Ini anti-magic," ucap Shiron dengan terbata-bata. Kemudian Ami bicara kembali, "Kau bisa-bisa lumpuh dan tidak bisa menjadi penyihir selama sisa hidupmu. Cepat matikan sekarang juga. Kau dengar? Matikan Spirit Zone-mu sekarang juga." Ami merasa panik saat Shiron tak juga mematikan Spirit Zone-nya. Dengan setengah sadar Shiron berkata bahwa semua inderanya seperti lepas dari tubuhnya saat ini. Alam sadarnya pun terasa terbelah menjadi berkeping-keping. Namun tiba-tiba Shiron teringat satu hal yang dijelaskan guru Etela saat latihan, bahwa Defense Form adalah formasi yang mempertahankan Spirit Zone dari sebagian besar tindakan pengacauan. Meski digempur oleh serangan fisik, formasi ini tidak akan runtuh dan efektif melawan sebagian besar sihir serangan mental. Akhirnya Shiron memahami sesuatu, bahwa pada dasarnya baik anti-magic dan Spirit Zone hanyalah sebuah gelombang. Menurut Shiron, jika dia menaikkan kepadatan Spirit Zone-nya, maka anti-magic tidak akan bisa menembusnya. Setelah itu, terlihat Shiron yang menekan Spirit Zone-nya. Sebuah cahaya keluar dari Spirit Zone miliknya. Semua orang di sana tersentak kaget dengan apa yang Shiron lakukan. Apa? Apa dia sudah gila? Dia mencoba menahannya. Apa dia ingin berlagak jadi murid teladan? "Kau itu murid baru, kau tahu?" ucap mereka menyepelekan Shiron. Kemudian si Jack mengatakan memberi perintah untuk menaikkan tekanan anti-magicnya. Ami yang mendengar itu begitu sangat panik. Kemudian dia mengatakan, "Menyerahlah dasar bodoh. Mereka terlalu banyak. Ada batasan untuk menahan."
Ucapan Ami seketika terhenti setelah melihat sesuatu, dan semua orang yang ada di sana hanya bisa terdiam dan membeku. Dan ternyata sebuah defense bomb milik Chiron yang begitu besar terlihat setelah dia berhasil memadatkan spirit zone-nya. Chiron yang saat itu mencoba untuk berusaha berdiri. Aku perlu menambah sisi lebih banyak lagi. Pada saat Chiron berhasil menekan defense bomb-nya, terlihat anti-magic yang mereka arahkan pada Chiron sekarang berbalik mengarah ke mereka. Jack yang saat itu berada di barisan depan memberi perintah pada anak buahnya supaya jangan panik, karena emosi mereka mengganggu kestabilan gelombang anti-magicnya. Terlihat wajah panik dari si Jack. Dia amat ketakutan jika sampai terkena anti-magicnya sendiri. Terlebih lagi saat ini, Chiron mencoba untuk mendorong defense bomb miliknya ke arah mereka. Yang itu berarti anti-magic akan semakin mental dan mengenai mereka semua. Sebuah tekanan kuat dari kaki Chiron untuk melangkah maju dan melawan balik keganasan anti-magic mereka. Pada saat anti-magic berbalik menyentuh mereka, mereka berteriak, "Wah, jangan mendekat bajingan," ucap mereka pada Chiron. "Wah, tidak, berhenti, kumohon berhenti," ucap mereka kesakitan. Tak lama kemudian, terlihat kesadaran mereka yang habis dilahap anti-magicnya sendiri. Sakit yang dirasakan mereka sungguh luar biasa, hingga darah keluar dari hidung dan mulut mereka. Namun Ami yang saat itu tak berani memakai spirit zone-nya karena takut akan bahaya dari anti-magic. Dia bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi saat itu. Dan akhirnya, setelah ia memastikan bahwa anti-magic sudah menghilang, dia mencoba menggunakan sihirnya untuk melepaskan sihir yang mengikat tangannya. Setelah melepas ikatannya, Ami dikejutkan dengan sesuatu yang ada di depannya. "Tidak mungkin," ucapnya merasa penasaran. Terlihat Ami yang segera mendekat dan memandangi defense bomb milik Chiron yang luar biasa besar. Dia merasa takjub dan tak menyangka bahwa seseorang bisa membentuk spirit zone sepadat dan sedingin ini. Scene berpindah pada Chiron yang saat ini merasa berbeda. "Aku bisa merasakan sesuatu yang menggeliat di kakiku. Rasanya seperti menginjak ulat mungil," ucapnya sembari melihat ke arah kakinya. Dan ternyata power dari kepadatan spirit zone miliknya mampu memberikan efek gila yang menyala-nyala dan menyelimuti area sekitar defense bomb miliknya. Kembali pada Jack yang saat ini merasa tak terima sudah kalah telak oleh Chiron. Padahal mereka berenam, bagaimana mungkin bisa kalah melawan orang coba seperti Chiron? Si Jack beranggapan bahwa Chiron sudah ahli dalam hal anti-magic, dan itulah mengapa dia masuk akademi melalui jalur khusus. Chiron dan juga Ami dibuat terkejut setelah mendengar ocehan yang dilontarkan si Jack barusan. Kemudian dengan wajah kesal si Jack berteriak, "Kau pikir kau bisa menang melawanku di pertempuran sihir, ha?" ucapnya sembari mengaktifkan spirit zone miliknya. Chiron yang saat itu merasa panik karena sudah dikunci pergerakannya oleh si Jack. "Tidak, ini gawat," ucap Chiron kebingungan. Jack saat ini sudah mengambil langkah dengan dua buah sihir di tangannya dan akan segera dilepaskan ke arah Chiron. "Aku tidak tahu cara menggunakan sihir apapun. Bagaimana ini?" ucap Chiron semakin panik. "Hahaha, bagian mana dulu yang harus kupotong, ha?" ucap Jack dengan sebuah sihir yang berputar-putar di tangannya. Namun tiba-tiba, das! Ami datang dan memukul Jack dari arah samping dengan skemanya. Dan hal itu membuat Jack jatuh tersungkur menyentuh tanah dengan sangat keras. Pada saat Jack sudah terkapar di tanah, Ami kemudian mendekat dan bam! Ami menghantam Jack tepat di bagian wajahnya dengan sangat keras. "Sudah tamat dasar bajingan," amarah Ami tak terbendung lagi. Ia menghantamnya lagi, dan lagi, hingga wajah si Jack tak berbentuk lagi. "Apa yang ingin kau lakukan padaku tadi? Coba ulangi sekali lagi, bajingan." Chiron yang saat itu melihat keganasan dari Ami mencoba menenangkannya. "Senior, tenanglah. Kalau kau terus menghajarnya, dia akan mati." "Oh, ayolah. Dia bisa mati, senior." Chiron dengan sekuat tenaga mencoba menarik perut Ami supaya dia menghentikan amukannya. Dan suasana di sore hari di dalam hutan terlihat begitu indah. Dua remaja yang sedang asik bermesraan di sana. Aduh, apa kau baik-baik saja, senior?" tanya Chiron dengan terbata-bata. Perlahan terlihat wajah Ami yang mulai merasa tenang, namun tenaganya belum sepenuhnya hilang.
Kemudian, bam! Ami menghempaskan tubuhnya di atas tubuh Chiron, dan hal itu membuat Chiron kesakitan. "Tolong, bangun senior." "Senior," ucapnya dengan terengah-engah. Sungguh pemandangan yang begitu romantis dari kedua pasangan ini, coy. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan orang-orang yang tergeletak di sana. 6 orang yang tadi yang masih tak sadarkan diri dan masih mengeluarkan kepulan asap dari tubuh mereka. Dan tunggu, ada yang tertidur pula di sana. Dan orang yang tertidur pulas itu merupakan Ami Karmis. Chiron berpikir bahwa Ami tidak pingsan saat ini. Chiron mengatakan bahwa Ami mungkin terjatuh karena kelelahan setelah mengeluarkan semua tenaganya. Kemudian Chiron mengucapkan terima kasih pada Ami karena dia mendengar bahwa Ami datang kemari untuk menyelamatkannya. Tidak lama setelah Chiron bicara, Ami tersadar dari tidurnya dan terlihat kaget. "Ahem, aku merasa bugar kembali," ucapnya sembari beranjak dari tubuh Chiron. Namun, bukannya bilang terima kasih, Ami malah bertanya soal alasan Chiron berani kemari untuk bertarung, padahal sudah tahu kalau Chiron itu lemah. Sembari memegangi perut, Chiron berkata, "Dasar, sudah kuduga dia sama sekali tidak memiliki nilai plus." Namun, tanpa diduga Ami menyodorkan tangannya mengajak Chiron untuk segera pergi dari tempat itu. Karena kalau sampai mereka tertangkap oleh para guru, masalahnya akan semakin rumit. Kemudian Chiron segera meraih tangan Ami dan berkata, "Senior Cheryl mungkin sudah melapor kejadian ini ke semua guru." Mendengar hal itu, Ami seketika marah. "Apa? Padahal aku sudah menyuruh Cheryl untuk menutup mulut. Tapi kenapa?" ucap Ami dengan jengkel. Kemudian Chiron mengatakan bahwa saat itu hanya itu yang bisa mereka lakukan di situasi darurat seperti ini. "Heleh, ini semua karena kau tidak tahu aturan yang ada di sini. Semuanya akan menjadi rumit begitu sekolah ikut campur," ucapnya sembari memegangi kepalanya. Ami juga menambahkan apakah Chiron ingin rahasia mereka terbongkar oleh para guru. Namun Chiron menyela, "Apakah itu penting? Kita hampir saja mati di sini, kau tahu?" Kemudian Jack yang saat itu sudah sadarkan diri dan tak sengaja mendengar percakapan mereka. "Apa? Rahasia?" Saat Ami hendak mengajak Chiron untuk segera berlari, terlihat di atas mereka sebuah cahaya muncul. Cahaya tersebut semakin mendekat ke arah mereka. Dan, wos, cahaya tersebut mendarat tepat di belakang Ami. Ami seketika menoleh dan berpikir, "Oh, kumohon, semoga yang datang seorang guru yang tua dan gampang untuk melupakan kejadian ini." Namun, ternyata yang datang tidak sesuai harapan Ami. Dia adalah Profesor Ted dan juga Profesor Sienna. Mereka datang dengan sebuah tatapan kecutnya. "Matilah aku." Yang datang malah 2 instruktur paling mematikan di sekolah ini. Setelah Ami selesai menggerutu, Cheryl muncul dari cahaya tersebut dan berlari menghampiri Ami. "Ami, apa kau baik-baik saja? Sebelah mana yang sakit? Bilang padaku," ucap Cheryl merasa cemas. "Aku baik-baik saja, Cheryl. Dan bagaimana caramu datang kemari dengan begitu cepat?" tanya Ami keheranan. Terlihat di sana Guru Ted yang menatap langit dengan suatu sihir di tangannya. Saat Guru Ted menggunakan sihirnya untuk menerangi area sekitar, Chiron berpikir bahwa itu adalah mantra Fire Sun. Dan menurut sepengetahuan Chiron, magic ini sangat sulit untuk digunakan. Terlihat kini sihir milik Guru Ted yang melayang di udara dan sudah menerangi area sekitar. Saat semuanya sudah terlihat, Guru Ted dibuat terkejut dengan beberapa anak muridnya yang sudah tergeletak tak berdaya di tanah. "Apa ini?" tanya Guru Ted sembari melirik ke arah Chiron dan juga Ami. "Ami, kenapa murid secerdas dirimu bisa terlibat di situasi seperti ini? Apa kau terluka, ha?" tanya Guru Ted dengan cemas. Namun terlihat wajah Guru Sienna yang merasa kurang nyaman dengan apa yang ditanyakan Guru Ted pada Ami. Kemudian, Guru Sienna bertanya pada Chiron bahwa alasan mereka datang kemari karena sudah mendengar bahwa Chiron dan Ami dalam bahaya, dan ia meminta pada Chiron untuk menjelaskannya. Pada saat Chiron hendak menjawab, tiba-tiba terdengar Jack yang berkata, "Aku yakin bisa menjelaskan semua ini pada kalian." Sontak hal itu membuat semua orang merasa kaget dengan apa yang Jack katakan. "Jujur saja, karena dendam pribadi, jadi aku meminta duel. Itu hal yang wajar karena kami masih muda." ucapnya dengan wajah babak belur.
Setelah mendengar apa yang Jack utarakan, Guru Siena lantas menoleh. Duel? Kudengar mereka menerima surat yang berisi ancaman. Dan juga, aku melihatmu menggunakan anti-magic. Kau tidak akan mengakui kalau kau tidak tahu aturan sekolah, kan? Ucapnya setelah melihat ke arah murid yang tergeletak. Jack seketika kaget saat Guru Siena mengetahuinya. Kemudian Jack mengatakan kalau hal itu ia gunakan karena Amy terlalu kuat, dan cara itulah satu-satunya agar kami bisa menang. Jack mengatakan, meskipun begitu, merekalah yang banyak menelan korban. Setelah itu menurut Jack, Amy duluanlah yang melanggar aturannya ketika dia menyerangku di perpustakaan. Amy yang tak terima dengan perkataan Jack, dia segera membalas dengan mengatakan bahwa itu hanyalah omong kosong. Saat itu Jack duluan yang mengancamnya dan kali ini menculik Chiron. Sebelum Amy menyelesaikan kalimatnya, Jack menyela dengan mengatakan apakah dirinya benar-benar menculik Chiron. Bahkan saat ini Amy lah yang menyerang mereka duluan. Dan dengan Chiron yang tidak langsung melaporkan insiden ini ke para guru, itu menunjukkan bahwa mereka berdua menyembunyikan sesuatu dan merekalah pelaku sebenarnya. Setelah mendengar apa yang Jack bicarakan, Guru Ted hanya bisa terdiam dan berkeringat dingin. Terlihat wajah Amy yang begitu kesal dengan tuduhan Jack padanya. Dasar kau bajingan, ucap Amy pada Jack. Kemudian Jack berkata, lebih baik kau ceritakan yang sebenarnya, ucap Jack dengan senyum bengisnya. Jack berpikir, dengan begitu mereka harusnya tahu betapa mengerikannya Black Magician ini. Jack berencana untuk mengekspansi semua operasinya. Dia tidak peduli meski harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal, asalkan bisa menggali rahasia mereka, dan berencana untuk menerbitkannya pada koran-koran lokal, agensi nasional, dan bahkan gereja sekalipun. Ketika Jack sibuk memikirkan ambisinya, tiba-tiba Guru Siena murka. Hentikan omong kosongmu itu, Jack. Kau dan teman-temanmu menggunakan anti-magic. Kemarahan Guru Siena membuat semua orang yang ada di sana ketakutan. Guru Siena mengatakan bahwa Jack dan temannya menggunakan anti-magic untuk tujuan menyerang seseorang. Meskipun si Jack tahu resikonya akan menghancurkan pikiran Amy dan juga Chiron. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka akan menderita gangguan jiwa. Semua itu sudah cukup untuk mengeluarkanmu dari sekolah, ucap Guru Siena memperingati Jack. Namun si Jack dengan angkuhnya berkata, guru biasa sepertimu berani berbicara seperti itu padaku, ucap Jack dengan sombongnya. Hei, keluarga Ardius itu pendonor terbesar akademi kita. Tanpa sponsor dari mereka kita bisa. Ucapan Guru Ted segera terpotong oleh Guru Siena bahwa tugas instruktur seperti mereka bukankah harusnya membimbing para murid ke jalan yang benar. Dan kalau Guru Ted tak bisa melakukan itu, maka Akademi Alpes tidak membutuhkan orang seperti dirinya. Guru Ted seketika menutupi wajahnya karena malu. Hahaha, baiklah, mari kita lihat siapa yang akan dipaksa keluar nanti, aku atau dirimu, ucap Jack pada Guru Siena. Terlihat Guru Siena yang akan mengeluarkan suatu sihir dari tangannya. Jack mengatakan bahwa dunia ini berputar karena uang. Di hadapan uang semua orang dipaksa berlutut. Menurutnya, Guru Siena harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari cara kerja dunia. Guru Siena yang amat murka dan risih dengan apa yang Jack ucapkan. Kemudian dia berkata, tampaknya kau perlu mempelajari sesuatu terlebih dahulu. Wush! Sebuah kilatan petir yang menyambar-nyambar dan membuat semua orang panik saat itu. Terdengar Guru Ted yang berteriak, Guru, kau tak boleh membunuh seorang murid. Jack yang saat itu sudah terlanjur dikunci oleh pusaran sihir Guru Siena terlihat panik. Wah! Jack berteriak saat ribuan jarum es hampir menusuknya. Kemudian, sihir dari Guru Siena seketika terhenti beberapa senti saja dari wajah si Jack. Luar biasa, dia bahkan sama sekali tak menyentuh bajunya. Itu berarti dia punya kendali penuh atas mantranya, ucap Chiron merasa takjub. Itulah kenapa Guru Siena dijuluki sebagai sang Ice Magic Genius. Setelah itu Guru Siena segera menghampiri Jack yang sudah tak berdaya. Kau benar-benar berpikir bahwa semuanya bisa diraih dengan uang? Jangan malah mengatakan omong kosong begitu. Cepat lepaskan mantranya sekarang juga, ucap Jack ketakutan. Celing,
Sebuah gesekan dari jari Guru Siena dan membuat mantra es tersebut hancur seketika. Kemudian Guru Siena mengatakan bahwa sebenarnya para guru sudah tahu soal si Jack yang sering membuli murid lain, tapi akademi telah menahan untuk tidak menghukumnya. Itu karena kekayaan keluargaku kan? Ucap Jack dengan pedenya. Namun Guru Siena mengatakan bahwa jawaban Jack salah, karena akademi bukanlah tempat yang mengajarinya dengan harapan imbalan uang, tapi sesuatu yang tak bisa dirinya peroleh dengan uang. Kemudian Jack bertanya, kalau bukan uang lantas apa lagi? Itu adalah mimpimu. Bukankah kau ingin menjadi mage? Seketika mata si Jack berkaca-kaca akibat menahan air matanya. Dia mengingat saat pertama kali bertemu dengan Guru Siena di akademi. Dia meminta Guru Siena untuk mempromosikannya ke kelas 5. Maka dia akan menjadi mage yang hebat yang bisa membalas budi pada Guru Siena. Mimpi yang dia bagi bersama teman-temannya. Mereka belajar bersama-sama untuk satu tujuan. Apa kau ingin membuang itu semua dengan kedua tanganmu sendiri? Jack seketika menoleh ke arah Guru Siena. Perkataan Guru Siena telah menyadarkannya saat ini. Guru, maafkan aku, ucapnya sembari menundukkan kepalanya. Rasa bersalah dan penyesalan si Jack kali ini akan membawanya ke arah yang lebih baik. Permintaan maaf darinya disaksikan oleh semua orang yang ada di sana. Setelah itu Chiron menatap langit dan bergumam, hal yang paling penting bagimu, jangan melupakan apa tujuan awalmu. Aku akan terus maju dan melewati batasan-batasan yang ada dalam diriku. Scene berpindah pada keesokan harinya. Jack dan semua anggota Black Magic telah menebus dosa mereka dan kembali bermimpi menjadi mage yang hebat. Saat ini setelah luka mereka diobati, hal yang tak bisa mereka hindari adalah mereka akan menghadapi sejumlah hukuman di Punishment Room. Scene berpindah pada Amy dan Chiron yang saat ini sedang diinterogasi oleh Guru Ted dan juga Profesor Siena. Saat ini mereka dihujani dengan beberapa pertanyaan. Guru-guru tak bisa menerimanya soal Chiron yang tak langsung memberitahu guru-guru saat hal itu terjadi, malah langsung pergi sendiri untuk menyelamatkan kakak kelasnya yang jauh lebih tinggi dari kelas Chiron. Aku paham. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Chiron bergumam bahwa ia pasrah dan tak bisa menutupi rahasianya selama ini. Terlihat bibir manis Amy yang mengatakan bahwa Chiron sebenarnya adalah. Namun, Chiron kembali bergumam, "Oh tidak, identitasku." Tiba-tiba, Amy dengan lantang mengatakan bahwa Chiron adalah pacarnya. Tentu saja hal itu membuat Chiron sangat terkejut. Semua orang yang ada di ruangan itu seketika terdiam dan hanya menganga dengan pengakuan Amy barusan. Setelah itu, apa? Guru Ted berteriak bagai terkena petir di siang bolong. Scene berpindah kembali di keesokan harinya. Setelah kejadian itu, seseorang sedang berimajinasi. Terlihat Amy yang sedang terikat. "Kumohon, siapapun, selamatkan aku." Hahaha, siapa yang akan menyelamatkanmu di tempat seperti ini? Seandainya kau menerima lamaranku, maka semua ini tidak akan terjadi. Tiba-tiba, datanglah saat itu seseorang yang berkuda. "Siapa itu?" ucap orang-orang jahat ini. Seekor kuda putih yang gagah dan indah berhasil mengalihkan perhatian mereka. Ciat! Tiba-tiba seseorang yang tampan rupawan berhasil menendang bokong mereka dari arah belakang. "Kamu? Apa kamu datang untuk menyelamatkanku?" Dan ternyata ini adalah Chiron. "Amy, aku telah datang untukmu. Kau aman sekarang." Chiron segera menggendong Amy dan menatap ke arahnya. "Oh Chiron, Amy." Kini wajah mereka saling mendekat satu sama lain. "Wah, tidak mungkin. Benarkah itu? Romantis sekali," ucap mereka merasa penasaran. Dan ternyata setelah mendengar kebenaran dari Amy dan akibat efek dari novel-novel yang sering dia baca, Cheryl menceritakan kisah asmara Chiron dan Amy ke murid-murid lain. Cheryl mengatakan kalau dia sudah melihatnya sendiri. Namun tanpa Cheryl sadari, di belakangnya sesosok monster Amy yang telah siap dengan amukannya. "Cheryl, rumor macam apa yang sedang kau sebarkan ini?" Kemudian
akibat rumor yang serius sebarkan. Saat ini papan pengumuman sekolah dipenuhi dengan berita-berita soal asmara Chiron dan juga Ami. Semua orang saat ini merasa sangat iri terhadap kisah asmara mereka, terutama kaum Adam yang terlihat loyo akibat berita ini. Cheryl, apa kau ingin mati, ha? Bahkan kau tak melihat kejadiannya, ucap Ami dengan kesal. Ya, apa aku perlu melihat langsung untuk tahu apa yang sedang terjadi? Kau bilang kalau kalian itu pacaran, jadi pasti kalian sudah pernah ciuman kan? Setidaknya ini semua berjalan lancar. Dengan begini, semua cowok tidak akan berani mendekatimu. Ami segera memalingkan wajahnya dan berkata, itu benar, bagian itu memang tidak ada masalah. Namun sebelum itu, kita diarahkan ke kejadian saat Chiron dan Ami diinterogasi. Saat itu Guru Ted berkata, kau bohong kan? Ucap Guru Ted sembari menggebrak meja. Ami yang kukenal tidak ingin berpacaran. Lagi pula si Chiron merupakan murid yang baru saja diterima. Kemudian Ami menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah pernah bertemu dengan Chiron saat mereka masih muda dahulu. Kemudian saat bertemu lagi di sini, rasanya seperti takdir. Iya kan Chiron? Ucapnya sembari menatap ke wajah Chiron dengan sangat imut. Setelah kesal karena Chiron tak peka dan lama dalam menjawab, Ami kemudian menendang kakinya. Iya Profesor, itu benar. Dengan berat hati para guru akhirnya paham alasan kenapa Chiron menyerbu masuk sendirian. Dalam hati Chiron berkata, lebih baik pacaran begini daripada masa lalu kita terbongkar. Flashback pun berakhir dengan Cheryl yang merasa gemas. Pantas saja aku merasa aneh sejak awal. Ami, kamu konyol sekali. Ami saat itu masih merasa kesal dan mengalihkan pandangannya dari Cheryl. Keringat dingin terlihat di wajah Ami. Saat ini dia merasa malu dengan kejadian yang menimpanya. Ami, hari ini adalah kelas gabungan, jadi kamu bisa bertemu Chiron. Cheryl mengatakan apakah Ami akan bertemu dengan Chiron setelah kelas selesai, atau makan malam bersama, atau kencan di perpustakaan. Kemudian Ami menjawab bahwa mereka akan belajar seperti biasanya. Itu membosankan tahu? Ami hanya tertawa kemudian bergumam, aku masih banyak urusan, jadi mana mungkin sempat kencan dengan Chiron. Kemudian Ami menutup mata dan bergumam kembali. Dan juga si Chiron, dia sedang menjalankan kehidupan sekolah yang normal. Nasibnya sedang baik. Tunggu, aku tidak suka ini. Bagaimana pendapat kalian untuk episode kali ini coy? Pertarungan epik sudah kita saksikan di episode ini. Kemudian dibumbui dengan tingkah laku dari Ami dan juga Chiron. Bagi yang tahu jalan ceritanya, tetaplah diam dan tunggu sampai Mimin melanjutkannya di channel ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak hingga akhir. Mari bertemu lagi di part selanjutnya dan tetap semangat.